Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali bersama-sama hari ini kita berjumpa dalam ibadah MAP Virtual Church. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, kebaikan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, hari ini, sama-sama teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana kami percaya kebaikan-Mu akan selalu ada di setiap langkah hidup kami. Terbukti sampai hari ini apa yang kami terima, apa yang kami kecap, semua adalah berasal daripada Engkau Tuhan. Dan siapapun yang bersama-sama Tuhan menyaksikan Tuhan acara ibadah di hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menjumpai secara pribadi Tuhan. Sehingga hari ini siapapun yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus sungguh baik. Mari bersama nyatakan dengan iman. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Bersama nyatakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yeah. Oh, Yesus baik. Mari bersama dengan sukacita say, He's so good to me, He's so good to you. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He really good to you and me, Jesus, He's so good to you and me. Say Jesus, Jesus.
Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sambil angkat kedua tangan kita, buka hatimu, ingat kebaikan Tuhan hari ini. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Betapa banyak kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat apa yang telah Engkau sediakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, dengan imanmu nyatakan segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, menyertai hidupku. Terima kasih sebab Kau mendatangkan kebaikan dalam hidupku selamanya. Kau selalu ada di hidupku. Hanya Bagi-Mu segala pujian, segala hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu.
Firman-Mu yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik setiap kami dalam kebenaran. Sederhanakan setiap kata kalimat dari firman-Mu, biar kami dapat mengerti dan melakukan seluruh kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kekasih Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bersama lagi di channel MAP Virtual Church. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, setiap firman yang kita pelajari tentu itu akan berguna bagi kita untuk bisa memberikan kita kekuatan baru setiap hari, memberikan hikmat, pengetahuan, dan juga sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita itu mengenai minta, cari, dan ketuk. Minta, cari, dan ketuk. Inilah tema kita hari ini. Kita lihat firman Tuhan di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang percaya bagaimana cara untuk meminta. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ini hal berdoa. Ini yang dituliskan oleh LAI, perikopnya hal berdoa. Di ayat-ayat sebelumnya ini Yesus mengatakan, dan ada di situ diceritakan seorang yang menerima tamu yang jauh-jauh datang ke rumahnya, dan dia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada tamunya itu. Nah, jadi dia pergi ke tetangganya dan meminta roti buat dia sajikan nanti ke tamunya itu. Tetapi tetangganya itu tidak memberikannya. Nah, tetapi di sini yang penting yang diajarkan di sini bahwa kalaupun orang tidak mendengar, tidak memberi, tetapi kita tetap harus dengan sungguh-sungguh meminta, harus dengan pede, ya, harus dengan percaya diri untuk meminta. Supaya apa? Supaya kita mendapatkannya. Tuhan mau kita meminta seperti itu. Bukan meminta asal saja, bukan meminta dengan tidak percaya diri gitu ya. Nah, tetapi maunya Tuhan kita itu semua percaya diri di dalam minta, bukan sombong. Percaya diri dengan sombong itu berbeda ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi bahwa saudara, jika Anda belum mengerti kebenaran, maka Anda tidak akan pernah merdeka. Tidak akan pernah merdeka dari hal-hal dunia. Nah, seperti yang Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, dikatakan begini, "Jika kamu dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan itu akan memerdekakan kamu." Jadi firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kita yang ada di dalam firman. Dalam hal meminta juga dan mencari dan mengetuk, ya, yang diperintahkan di firman ini akan menjadi tidak berguna kalau Anda tidak mengerti kebenaran, ya. Karena cara meminta Anda pun nanti akan salah. Cara mengetuk Anda salah, cara mencari Anda salah kalau saudara tidak mengerti kebenaran. Artinya, kalau Anda tidak tinggal dalam firman, maka itu Anda harus mengerti kebenaran, ya. Kalau tidak mengerti kebenaran, tidak tinggal dalam firman, maka semua itu tidak akan berguna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 aspek yang Anda dan saya harus perhatikan dalam hal meminta ini. Aspek apa itu kira-kira? Nah, meminta sesuatu kepada Tuhan itu membutuhkan yang namanya kecerdasan. Nah, selain yang tadi, kesungguhan
dan percaya diri tadi. Kita juga meminta itu harus punya kecerdasan, makanya harus punya pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, jadi ini semua ada kaitannya. Dalam satu hal apa yang harus kita lakukan di dalam kita melihat kebutuhan dan segala yang kita harapkan, semua itu bisa kita dituntun oleh firman. Makanya baca firman itu, maka tahu kita caranya untuk mencari kebutuhan kita, mendapatkan kebutuhan kita, begitu. Nah, makanya firman inilah yang utama. Nah, dalam hal meminta dengan kecerdasan ini untuk bisa meminta sesuatu dengan tepat dan bijak. Kita meminta pun kalau tepat dan bijak itu pasti akan menghasilkan. Ya, seperti anak meminta kepada bapaknya pada saat yang tepat, ya, dengan bijak. Ya, itu akan menyenangkan bapaknya sehingga berhasillah apa yang dia minta itu. Nah, di sini kita belajar ya 3 aspek tadi di dalam hal apa yang harus kita perhatikan pada saat kita meminta. Nah, pertama itu permintaan yang mengandung konsekuensi. Bagaimana yang dimaksud permintaan yang mengandung konsekuensi ini? Kita lihat ayat firman Tuhan di Matius 20 ayat 20 sampai 22 ya. Matius 20 ayat 20 sampai 22 dikatakan begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Nah, tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu." Nah, kita lihat ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, ini kadang yang kita sering lakukan. Kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita tidak cerdas dalam meminta ya. Nah, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Nah, sampai di sini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lagi Tuhan berkata, dengan permintaanmu itu, apakah kamu punya power? Artinya apakah kamu berkuasa? Punya kemampuan untuk minum cawan yang aku minum ini? Ini kadang tidak dimengerti. Di sini jelas, ya. Murid-muridnya, anak-anak Zebedeus ini tadi, yaitu Yakobus, Yohanes, ya. Ini sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia minta. Nah, makanya Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta karena kamu tidak mungkin meminum cawan yang aku minum ini. Mereka bilang kami dapat karena mereka tidak mengerti. Banyak orang berpikir bahwa apa yang dia minta itu selalu bisa diberikan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Itu kadang dialami dan sering bagi orang-orang percaya. Bagi kita ini kadang sering meminta tanpa kita mempertimbangkan konsekuensinya. Bisa kita kasih contoh ya, jika Anda mempunyai anak kecil di suatu hari dan Anda berjalan bersama dia, Anda berjalan ke mall bersama dia untuk belanja, katakan seperti itu. Nah, pada saat Anda bilang kepada anak Anda itu, "Nakku, apa yang kamu mau? Saya akan berikan." Nah, sekarang Anda memang benar-benar mau memberikan kepada anak Anda itu apa yang dia mau karena saudara sayang. Ya, tentu Anda bawa dia juga ke mall ya untuk membeli apa yang mungkin nanti anaknya mau gitu. Nah, makanya saudara bilang, "Apa yang kau mau, aku akan belikan dan berikan kepadamu." Nah, coba saudaraku, seandainya anak Anda itu bilang begini, Papa, aku ingin dibelikan pisau seperti pisau Rambo gitu, pisau Rambo. Ya, dia masih anak-anak nih. Dia minta kepada saudara, "Papa, tolong belikan aku pisau yang seperti pisau Rambo." Mungkin saudara kaget, "Kok pisau?" Nah, mungkin saudara bilang, "Pisau Rambo yang imitasi, yang plastik gitu." Dia bilang, "Enggak, pisau Rambo yang benar-benar."
Apakah saudara di sini pada saat dia meminta ini, apakah saudara langsung membelikannya dan memberikan kepada anak Anda? Nah, demikian juga saya percaya saudara tidak akan membelikan apa yang dia minta itu. Karena apa? Karena dia belum tahu, sebagai anak dia belum tahu konsekuensinya nanti apa kalau saudara berikan itu kepada dia. Bukan karena saudara tidak mengabulkan permintaan dia dalam tanda kutip, karena saudara tidak ingin ingin memberikan, tidak mau membelikan buat dia, bukan. Tapi saudara tidak memberikan itu karena saudara tahu bahwa kalau saudara berikan, anak ini belum tahu apa konsekuensinya yang akan bisa terjadi nanti. Kalau saudara berikan pisau Rambo itu yang begitu tajamnya, ya mungkin begitu saudara belikan dan kasih, belum berapa menit pun sudah terjadi kecelakaan, bisa kepotong tangannya, jarinya, bisa terjadi seperti itu kan. Nah, itulah yang saudara pikirkan, itulah yang menjadi pertimbangan saudara, sehingga saudara tidak membelikannya, tidak memberikan apa yang dia minta itu. Ini sama halnya kadang kita sebagai orang percaya, kita meminta Tuhan, kepada Tuhan ya, kita mau supaya doa-doa kita dijawab dalam permintaan kita ya, permintaan dalam doa-doa kita mau Tuhan berikan. Tetapi sebenarnya kita sendiri tidak tahu konsekuensinya dan belum sanggup belum sanggup menerima apa yang kita minta itu untuk kita pergunakan untuk hal yang baik. Kalau tadi anak saudara itu sudah dewasa dan dia mungkin harus ke suatu tempat atau ke hutan lah untuk berburu gitu ya, mungkin saudara akan perlengkapi dengan pisau-pisau yang tajam. Ya, mungkin bukan hanya pisau Rambo aja kalau dia minta. Mungkin saudara kasih lagi anak panah lah gitu ya. Kasih busurnya, kasih panahnya, kasih lagi senjata gitu. Itu mungkin saudara lengkapi karena dia mau berburu gitu. Tetapi kalau dia masih anak-anak meminta yang belum bisa dia terima konsekuensinya, saudara pasti tidak akan memberikan. Nah, ini hal pertama yang harus kita pahami. Kenapa mungkin doa kita atau permintaan kita itu belum dijawab oleh Tuhan? Ini salah satu hal. Hal yang kedua, permintaan yang berhikmat dan tidak berhikmat. Ini ada dua permintaan. Kadang permintaan kita itu tidak berhikmat. Pada saat kesukaran di seluruh dunia, kita tahu ya, cerita di perjanjian lama, di Mesir, Yusuf sudah mengumpulkan selama 7 tahun persediaan untuk menghadapi kesulitan. Di saat itu kelaparan di dunia, di seluruh wilayah. Nah, setelah orang-orang Mesir kehabisan makanan, pertama mereka membeli gandum kepada Yusuf. Nah, ini. Kita lihat nanti ini permintaannya itu yang tidak berhikmat. Pertama mereka membeli gandum karena nggak bisa tumbuh apapun. Jadi mereka karena sudah musim kelaparan di sana, ya mereka membeli kepada Yusuf karena Yusuf punya hikmat melalui doa, melalui mimpi Firaun waktu itu, sehingga dia nyatakan atau dia jelaskan mengenai apa arti mimpi Firaun itu ya. 7 tahun lamanya ada masa kesuburan atau masa baiklah di Mesir dan di seluruh dunia nanti. Nah, 7 tahun kemudian masa kekeringan atau masa kesukaran, kelaparan ya, sehingga dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir, dan dialah yang punya kuasa untuk melakukan apa yang perlu dilakukan di dalam mengatasi 7 tahun kelaparan nanti. Makanya Yusuf mengumpulkan pada saat 7 tahun masa baik itu ya, masa panen gitu ya, masa kesuburannya. Nah, masa itulah Yusuf mengumpulkan semua makanan-makanan dan gandum-gandum ya di lumbung-lumbung di setiap wilayah di Mesir. Ya, 1/5 dari setiap hasil gandum itu dia kumpulkan, disimpan di gudang-gudang di setiap wilayah di Mesir. Nah, begitu tiba masa kelaparan itu, masa kesusahan, kekeringan di sana, akhirnya Yusuf
sudah mempunyai stok yang banyak. Nah, semua orang-orang mulai yang sudah kehabisan makanan datang kepada Yusuf. Nah, di sini kita lihat permintaan yang tidak berhikmat. Pertama, karena orang Mesir masih punya uang, dia membeli gandum. Dia minta kepada Yusuf. Jadi Yusuf memberikan karena mereka membeli. Nah, kedua, mereka meminta makanan karena habis gandum. Mereka tidak bisa lagi beli gandumnya. Mereka minta makanan. Nah, Yusuf memberikan lagi makanan kepada mereka. Ketiga, mereka menjual ternak mereka untuk makanan itu. Karena nggak ada lagi uang. Ya, Yusuf memberikan lagi. Keempat, baru mereka sadar karena sudah habis semuanya sehingga mereka meminta apa? Bukan lagi gandum, bukan lagi makanan, ya, tapi mereka meminta benih. Tapi mereka sudah kehabisan, tidak ada lagi uang untuk membeli, tidak ada lagi barang atau ternak-ternak, domba-domba atau lembu-lembu yang mau mereka berikan kepada Yusuf untuk ganti daripada gandum itu atau benih itu. Nah, jadi mereka menjadi apa? Ya, menjadi budaknya Yusuf. Dan mereka juga memberikan ladang mereka untuk ganti benih itu. Sehingga Yusuf memberikan benih itu dan hasilnya nanti dibagi. Nah, apa yang di sini kita lihat? Seharusnya dari awal mereka itu meminta benih, bukan makanan, bukan gandum. Kalau mereka dari awal meminta benih, berarti mereka bisa memultiplikasi. Bisa menghasilkan gandum yang lebih banyak daripada yang mereka tanam. Ya, bisa memultiplikasi sehingga mereka bisa makan. Ya, bisa mempunyai stok makanan, stok gandum gitu. Nah, permintaan inilah permintaan yang tidak berhikmat. Dari awal sudah salah dalam meminta. Kita orang Kristen sering begitu. Kita mau ekspres, meminta yang ekspresnya saja, tidak mau kita minta yang punya proses. Tetapi kalau yang punya proses itu nanti itu akan menghasilkan hasil yang berlipat-lipat dari yang ekspres tadi. Dan itu akan menjamin kita untuk bisa lebih lama bertahan, lebih menikmati lebih lama. Nah, ini permintaan yang tidak berhikmat. Kalau di Amsal 24 ayat 27 mengatakan begini: selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Nah, apa maknanya di sini? Ya, jadi ada proses di sini yang dikasih tahu di Amsal ini bahwa kita harus mengerjakan dulu pekerjaan-pekerjaan kita. Kita siapkan tempatnya, siapkan lahannya, ya, untuk nanti bisa punya sumber dari situ, baru kita bangun rumah. Kalau enggak, saudara bangun rumah tidak punya sumber makanan, saudara akan nanti menjual rumah itu lagi untuk membeli makanan. Akhirnya apa? Habis semua. Nah, inilah permintaan yang tidak berhikmat tadi. Saudaraku, artinya di sini ya Tuhan ingin mengatakan, prioritaskan dahulu semua yang bisa kamu lipat gandakan. Itu yang harus kita prioritaskan. Apa yang bisa kita lipat gandakan, itulah prioritaskan. Makanya tadi benih itu bisa kan melipat gandakan hasilnya. Multiplikasi. Itulah kita harus prioritaskan. Benihnya yang kita harus prioritaskan. Nah, di sini kalau di Amsal ini tadi, di sini ladang adalah tempat menabur dan menuai. Ini artinya mengerjakan yang bisa menghasilkan multiplikasi terlebih dahulu, baru menikmati hasilnya, baru menikmati yang dikonsumsi saja, gitu ya. Kalau rumah hanya itu untuk dinikmati, hanya untuk ditempati, tidak bisa dimultiplikasikan. Nah, inilah permintaan itu harus kita berhikmat. Jadi jangan seperti orang ini tadi meminta sehingga habis-habisan dulu semua baru meminta yang bisa dimultiplikasi, udah terlambat ya. Nah, hal yang ketiga, permintaan yang dapat menghasilkan berkat-berkat yang lain. Nah, ini luar biasa ya. Hal yang ketiga ini kita meminta, tetapi dengan permintaan kita itu tadi kita dapat, tapi kita juga mendapat berkat-berkat yang lain. Nah, ini
sangat cerdas meminta seperti ini. Kita lihat di 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 12 ya. 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 12 saya bacakan buat kita supaya kita tahu ya bagaimana meminta yang cerdas itu dan meminta untuk mendapatkan berkat-berkat yang lain. 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 12 begini. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian." Ya, ingat ya, berilah. Ini permintaan Salomo. "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu." Nah, dia dapat permintaan dia. "Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan." Nah, ini ada tambahan. Selain dari permintaan Salomo tadi, dia mendapatkan berkat-berkat yang lain. Karena permintaan dia itu sangat bijaksana, cerdas. Ya. Nah, "Aku akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat luar biasa. Permintaan yang seperti inilah yang harusnya saudaraku kita minta kepada Tuhan. Permintaan seperti Salomo ini tadi, dia meminta pengertian dan kebijaksanaan. Ya, dia tidak meminta sebagai seorang raja, dia tidak meminta musuh-musuhnya untuk bisa takut kepada dia atau tunduk kepada dia gitu. Ini kan permintaan yang cerdas. Allah melihat permintaan dia itu begitu baiknya, ya. Permintaan ini menghasilkan berkat-berkat yang lain. Allah tambahkan yang lain. Nah, karena itulah Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta, tidak meminta kemuliaan, tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat Tuhan untuk mengurusi umatnya. Tuhan sangat senang dengan itu. Ya, yang dia minta itu bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk memuaskan diri dia, bukan untuk nama besar dia, bukan supaya dia diagung-agungkan oleh orang-orang atau rakyatnya, bukan supaya musuh-musuhnya takut kepada dia, tetapi dia, ya, apa yang dia minta itu untuk melayani umatnya Tuhan, untuk mengurus umatnya Tuhan. Ini adalah suatu permintaan yang sangat-sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menambah-nambahkan berkat-berkat yang lain. Karena Tuhan bilang bahwa dia juga di dalam mengurusi umat Allah tidak cukup hanya dengan hikmat dan pengertian. Tuhan tahu itu. Nah, Tuhan bilang bahwa kamu sebagai raja membutuhkan modal, ya. Kita perlu modal, sebagaimana kita juga melayani, ya, Anda, saya, pelayan Tuhan, ya, kadang kita merasa, wah, saya tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini. Nah, tetapi di dalam kita melayani jemaat Tuhan ini, ya, kita perlu seperti Salomo ini tadi. Bukan kepada benda apa yang kita butuhkan yang kita minta, tetapi kita minta bagaimana supaya kita mampu membuat jemaat Tuhan ini mengenal Tuhan lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, dalam arti dia lebih dalam lagi mengenal Tuhan, ya, supaya dia bisa tidak tersesat, dan kita ajarkan kepada dia firman yang benar gitu, sehingga nanti Tuhan melengkapi kita dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang kita butuhkan di dalam kita melayani itu. Di dalam pelayanan kita perlu modal, sebagaimana Salomo ini tadi, di dalam dia
memberikan hukum yang benar kepada umat Allah, ya, untuk menimbang mana yang benar yang salah, dia perlu modal. Dalam menjalankan kerajaannya, dia perlu modal. Dia juga perlu kemuliaan supaya dia dihargai. Nah, jadi kadang kita langsung melihat, Tuhan, ya berikanlah aku suatu kemuliaan supaya aku bisa memuliakan Engkau, atau aku bisa melayani dengan orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan sehingga mereka melihat saya seperti melihat Kristus, gitu ya. Mungkin itu yang kita minta. Tetapi di sini Salomo meminta dengan cerdas, meminta dengan tepat sehingga menghasilkan berkat-berkat lain. Makanya Allah memperlengkapi dia dengan modal, dengan kemuliaan untuk bisa mengerti dan menuruti perintah Salomo, orang-orang yang dia pimpin, gitu ya. Dia harus punya kemuliaan. Juga Allah memberikan harta benda yang luar biasa sehingga dialah raja yang paling kaya di dunia. Tidak ada raja yang lebih kaya dari dia, tidak ada raja yang lebih bijaksana dari dia. Tuhan mengatakan di situ yang jelas, dia mengatakan, karena kamu tidak memintanya semuanya itu, yang tadi tidak minta modal, tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan, tidak minta nyawa musuh-musuhnya, maka Tuhan bilang, karena kamu tidak memintanya semua itu, dan karena tujuanmu untuk umatku. Tuh, tujuan permintaan kita ini harus jelas. Tujuan permintaan kita ini harus untuk kebutuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kita, jangan untuk diri kita. Tujuan permintaan saudara itu harus untuk umat Tuhan. Harus untuk kepentingan Tuhan. Dan kebutuhan saudara pasti dicukupi dan diperlengkapi oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan memberikan semuanya yang kau butuhkan. Tuh, dia memberikan semuanya yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah dalam hal meminta ini. Jadi kita kadang meminta bukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam melayani Tuhan itu, dalam arti bukan kepada kita tidak fokus kepada jemaat yang kita layani, tidak fokus kepada anak-anak Tuhan yang kita layani, ya, tapi kita fokus bagaimana saya bisa supaya saya punya ini untuk bisa melayani, gitu. Saya punya ini dulu untuk bisa saya mengajar anak-anak Tuhan, gitu. Ini kadang yang duluan kita pikirkan. Tetapi kita sudah lihat bagaimana Salomo meminta dengan sangat cerdas, ya, tepat dan bijak, ya, sehingga semua apa yang menjadi kebutuhan dia Tuhan sediakan. Ya, ini sama halnya dengan apa yang dialami Daud ayahnya. Kalau saudara bisa baca nanti di 2 Tawari 14 ayat 2, di mana Tuhan menegakkan dia sebagai raja atas Israel karena kepentingan umat Allah. Ya, jadi seorang itu dipilih Allah itu untuk kepentingan Allah di dalam dunia ini. Saudara menjadi pengerja, saudara menjadi pengkhotbah, saudara menjadi gembala, itu untuk kepentingan Allah. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sih sebenarnya pengerja-pengerja ini, pendeta-pendeta, gembala ini perlu refleksi diri. Apakah ini kita melakukan atau melayani untuk kepentingan Tuhan, atau kita melayani untuk kepentingan sendiri, untuk kebanggaan sendiri, untuk kesukaan sendiri, atau memang itu beban kita yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kalau kita menjadi beban melayani itu, dalam arti kita terbeban untuk melayani, berarti suka tidak suka kita melayani. Bukan kesukaan kita yang kita utamakan, tetapi kesukaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap Anda meminta dengan bijaksana. Meminta sesuatu yang membuka kunci-kunci yang lain. Seperti Salomo tadi. Dan pada akhirnya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam permintaan kita pun, nama Tuhan dimuliakan. Dengan adanya seperti apa permintaan Salomo ini tadi, orang melihat, woi, Salomo kok orang raja
ya raja yang sangat bijak, yang punya kekayaan yang luar biasa, dia sangat diberkati gitu. Itu apa akhirnya? Akhirnya nama Tuhan dimuliakan karena dia takut akan Tuhan, dia meminta dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui umatnya, dan orang lain pun melihat bahwa ini pasti ada kuasa yang besar yang bisa membuat dia menjadi seperti itu. Nah, siapa yang dia sembah? Oh, Allah Isa, Abraham, Yakub. Nah, jadi orang tahu, oh dia punya Allah yang luar biasa. Kita pun hari ini harus lewat permintaan kita memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga orang nanti kalau saudara punya segala sesuatu, saudara punya jemaat yang luar biasa, saudara melayani dengan luar biasa, saudara juga memimpin dengan luar biasa, ya saudara diberkati luar biasa, orang tidak curiga, jangan-jangan dia korupsi nih. Wah, jangan-jangan dia ngambil persembahan ini. Jangan-jangan dia perpuluhan orang habis ke dia nih. Apalagi kalau dia sering ngomongin perpuluhan gitu ya. Nah, ini jangan seperti itu. Tapi kalau orang melihat kita benar-benar hanya untuk mementingkan umat Allah dan meminta kepada Allah supaya kita bisa berhikmat dan punya kebijaksanaan untuk memimpin umat Allah itu, Tuhan pasti perlengkapi saudara dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, saudaraku kasih Kristus, inilah ayat firman Tuhan untuk renungan kita hari ini. Dan di dalam meminta ini kita sudah jelas bahwa meminta itu kita harus pertimbangkan bahwa ada konsekuensinya. Ya, kalau kita belum bisa menerima konsekuensi itu, Tuhan pasti belum mengabulkan atau memberikan apa yang kita minta. Hal yang kedua, bahwa meminta itu harus berhikmat. Mintalah yang bisa kita multiplikasikan, bisa yang dilipat gandakan, bukan hanya minta untuk dihabiskan. Nah, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, minta supaya kita berhikmat dalam meminta itu. Mintalah sesuatu yang bisa mendatangkan berkat-berkat yang lain. Seperti Salomo tadi. Nah, ini 3 hal dalam meminta, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara bisa renungkan itu di dalam doa-doa saudara. Mulai hari ini saudara renungkan bagaimana saudara meminta. Apakah saudara meminta itu untuk kebutuhan saudara sendiri, memuaskan diri saudara, ya? Atau saudara meminta untuk saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, meminta untuk kebutuhan anak-anak Tuhan yang lain. Untuk merawat anak Tuhan yang lain, untuk mendidik anak Tuhan yang lain, untuk mengajar anak Tuhan yang lain supaya lebih lagi tahu mengenai Tuhan dan datang kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Atau adakah sesuatu yang mungkin saudara minta sehingga permintaan saudara seperti permintaan Salomo tadi mendatangkan berkat-berkat lain? Saudaraku kasih Tuhan, inilah ayat firman kita untuk pagi siang hari ini. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah diajar, kami sudah ditegur firman ini, kami sudah diberikan pencerahan, terutama dalam hal meminta, mencari, dan mengetuk. Tuhan Yesus, apa yang kami dengarkan firman-Mu ini biarlah kami boleh renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ini juga sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami minta bukan untuk memuaskan keinginan kami, kedagingan kami, atau hal-hal duniawi, tetapi biarlah permintaan kami itu semuanya kami mengerti apa yang menjadi konsekuensinya, kami mengerti bahwa apa yang kami minta itu penuh dengan hikmat, kami mengerti bahwa yang kami minta itu adalah sesuatu yang bisa Tuhan berkati bertambah-tambah dengan berkat-berkat yang lain. Karena permintaan kami bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kesenangan kami, tetapi untuk mengurus jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, membawa kepada Tuhan, supaya semua lebih lagi
lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hati pikiran mereka, menuntun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, dan firman ini tumbuh di dalam hati yang subur dan berbuah dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Tuhan, kami juga sebentar mengakhiri pertemuan kami ini hari ini. Biarlah sebelum kami mengakhiri, Tuhan berkati kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, maka terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Ingatlah bahwa apapun yang engkau lakukan di dalam kekudusan dan kebenaran, Tuhan Yesus pasti memberkati. Maka sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita untuk kita bisa sama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.